Baiklah, kita lanjutkan pembahasan mengenai simple present tense atau salah satu tenses dalam bahasa Inggris, di mana pada video selanjutnya kita sudah sampai ke pembahasan contoh yang pertama. Ada kalimat Doni pergi ke sekolah setiap hari Senin. Bahasa Inggrisnya adalah Doni goes to school every Monday. Ya, di mana kata kerja goes yang asalnya adalah go berubah menjadi goes atau ditambah es karena menyesuaikan dengan subjeknya, yaitu nama orang tunggal. Ya, makanya butuh es. Dari kata go menjadi goes. Ya, artinya pergi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, kita pelan-pelan saja ya. Ini adalah materi dasar seseorang belajar bahasa Inggris ya. Kita pelan-pelan saja supaya mudah memahaminya. Oke. Peraturan menambahkan S dan ES. Ini kan ada S, ada ES. Mana saja kata kerja yang ditambahinya S dan mana kata kerja yang ditambahinya ES. Sebagian besar kata kerja cukup ditambahkan S. Ya, contoh, kata kerja membaca. Kata kerja membaca itu bahasa Inggrisnya adalah read. Itu cukup ditambahi S sehingga menjadi reads. Nah, kemudian contoh lagi kata kerja walk. Walk artinya berjalan. Itu cukup ditambahi S sehingga menjadi walks. Nah, tetapi ada juga peraturan lain. Jika kata kerja berakhiran huruf O, ya, atau CH, atau SH, atau SS, atau X dan Z, itu ditambahinya adalah ES. Seperti contoh berikut ini. Kata kerja go. Kata kerja go itu akhirannya adalah O. Sehingga menjadi goes atau ditambahi dengan ES. Ya, ini akhiran O ditambahinya ES. Kemudian watch. Watch itu artinya menonton. Ini akhirnya CH, ya, seperti ini. CH. Maka ditambahin juga ES menjadi watches. Nah, kemudian wash menjadi washes. Artinya membersihkan atau mencuci. Kemudian kiss, ya, akhirnya SS ini menjadi kisses. Kemudian box menjadi boxes. Dan akhiran Z, ini akhiran Z, menjadi basis. 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 Oke. Bas menjadi basis. Oke. Kemudian jika kata kerja berakhiran konsonan. Konsonan itu adalah selain huruf vokal ya. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O. Selain itu adalah huruf konsonan. Jika kata kerja berakhiran konsonan, kemudian bertemu huruf Y, ya, kata kerja yang berakhiran konsonan dan ditambah Y, maka huruf Y diganti menjadi I dan ditambah ES. Contoh, study. Study itu kan akhirannya adalah D, huruf konsonan. D itu huruf konsonan bertemu huruf Y. Maka huruf Y-nya dirubah menjadi I
dan ditambahi es, sehingga kata study menjadi studies. Carry menjadi carries. Fly, terbang, ya, menjadi flies. Ya, jadi jika kata kerjanya berakhiran huruf konsonan dan bertemu huruf Y, maka huruf Y-nya diganti I dan ditambahi ES. Seperti itu. Dan ada khusus di sini. Khusus untuk have. Have itu artinya memiliki. Ya. Have itu artinya memiliki, berubah menjadi has. Ya, khusus untuk have nanti berubahnya menjadi has. Artinya memiliki. Oke, itu adalah peraturan menambahkan menambahkan S atau ES nih. Ya, jadi peraturannya begitu. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada kalimat yang berbunyi, Salma dan Rara membaca beberapa buku setiap malam. Jadi ada rutinitas setiap malamnya si Salma dan Rara. Ya, ini rutinitas atau kebiasaan. Ada kegiatan kebiasaan membaca beberapa buku setiap malam. Ini nanti tensesnya memakainya simple present tense. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah Salma and Rara read. Nah, read ini artinya adalah membaca. Salma and Rara read some books every night. Kata kerja di sini tidak perlu ditambah s. Tidak perlu. Kenapa? Karena subjeknya jamak, ya, lebih dari satu. Salma and Rara. Subjeknya jamak, makanya kata kerjanya tidak perlu ditambah s atau es. Jadi tetap read. Salma and Rara read some books every night. Oke. Kemudian kita lanjutkan contoh yang selanjutnya. Sini ada kakek itu menyiram bunga-bunga miliknya setiap pagi. Inggrisnya adalah the old man waters his flowers every morning. Ya. Kata kerja menyiram itu bahasa Inggrisnya adalah water. Ya. Water itu bisa berarti air jika posisinya sebagai kata benda, dan juga bisa berarti menyiram jika diposisikan sebagai kata kerja. Nah, di sini harus ditambahi s. Jadi waters. Kenapa? Karena subjeknya adalah satu atau tunggal. The old man, ya, kakek. Kakeknya satu. Makanya di sini ditambahi s menjadi waters. Ya. Ini juga pakai simple present tense karena kegiatan atau rutinitas juga nih setiap paginya si kakek ini. Nah, mungkin ada yang tanya, kakek itu kan bahasa Inggrisnya adalah grandfather. Ya, kenapa di sini jadinya the old man? The old man itu artinya, man itu artinya orang laki-laki, old itu tua, orang tua. Karena kenapa kayak the old man bukan grandfather? Kalau grandfather itu untuk menunjukkan kakek yang ada hubungan darah dengan kita atau ayahnya ayah kita itu adalah grandfather atau grandpa. Tapi kalau orang tuanya itu orang lain, ya, orang lain tidak ada hubungan darah dengan kita, maka di sini lebih tepatnya adalah the old man. The old man waters his flowers every morning. Orang tua itu atau kakek itu menyiram bunga-bunganya setiap pagi. Ya. Itu
Kemudian matahari terbit dari ufuk timur. Nah, ini adalah salah satu contoh simple present tense selain rutinitas ya. Jadi ada kalimat matahari terbit dari ufuk timur. Ini adalah masuknya ke general truth atau fakta umum ya. Fakta umum bahwa matahari itu terbit dari arah timur. Nah, ini pakainya simple present tense masuk ke mana? Ini masuk ke kegunaan simple present tense yang nomor 2, yaitu fakta umum atau kebenaran ilmiah. Ya, jadi selain digunakan untuk habits atau kebiasaan atau rutinitas, simple present tense itu digunakan untuk kejadian atau sesuatu fakta umum, sebuah fakta umum. Sini contohnya adalah matahari terbit dari ufuk timur. Ini pakainya simple present tense. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bahasa Inggrisnya adalah the sun, ya, matahari, rises, ya, from the east. Matahari terbit dari ufuk timur. Ini pakai ini ditambah s, ya, karena matahari itu kan cuma satu. Makanya di sini pakai s. Jadi rises. Rises itu berasal dari kata rise. Ya, artinya terbit. Jadi ditambah s menjadi rises. Oke. Kemudian contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir. Setiap malam minggu, ya, ini kebiasaan ya. Maksudnya kebiasaan lagi atau rutinitas. Setiap malam minggu, Iqbal biasanya itu kan tadi habit ya, kebiasaan. Nonton bola di televisi. Setiap malam minggu, Iqbal biasanya menonton bola di televisi. Karena ini sebuah kebiasaan, maka ini memakai tenses simple present tense. Bahasa Inggrisnya adalah every Sunday night. Sunday itu hari Sabtu, ya. Sunday itu hari Sabtu, Sabtu malam. Ya, kalau bahasa Indonesia itu orang Indonesia itu menyebutnya malam minggu. Kalau orang Inggris itu menyebutnya adalah Sunday night. Every Sunday night, Iqbal usually, ya, biasanya watches, ya, ini ditambahi s karena subjeknya satu, ini Iqbal, nama orang tunggal. Iqbal usually watches football on television, ya. Jadi kata kerjanya membutuhkan es. Ini masuknya tadi yang akhiran ch ya. Jadi akhiran ch itu ditambahinya es, bukan s. Bukan gini, bukan watch ini. Bukan, tapi menjadi watches, artinya menonton. Itu adalah contoh-contoh kalimat verbal yang menggunakan simple present tense. Nah, untuk closingnya, coba kita mengerjakan beberapa contoh soal yang menggunakan simple present tense khusus untuk kalimat verbal. Ya. Coba sebelum kita bahas atau kita kerjakan, kalian bisa di pause dulu atau dijeda dulu videonya dan mengerjakan sendiri. Kira-kira bisa mengerjakan apa tidak? Ya, oke, kita langsung kerjakan bersama-sama ya. Kalau saya menyarankan tadi di pause, dijeda, terus dikerjakan sendiri. Nanti setelah itu kita bahas bersama-sama jawabannya benar apa enggak. Ini adalah biasanya
bentuknya seperti ini. Pertanyaannya mengenai simple present tense, kalimat verbal. Oke, kita langsung menuju ke contoh soal yang pertama ya. Di sini ada she bla 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 to the market every Sunday. Dia perempuan ya, ini berarti ada seorang perempuan titik-titik ke pasar setiap hari Sabtu. Oh sorry, setiap hari Minggu. Sunday itu Minggu. Oh berarti ini sorry, ini berarti harusnya Saturday ya. Saturday. Saturday itu Sabtu malam atau malam Minggu. Oke, ini saya salah ketik. Sunday itu Minggu. Oke, dia titik-titik pergi ke pasar setiap hari Minggu. Otomatis ini jawabannya adalah pergi ya. Dia pergi ke pasar setiap hari Minggu. Nah, dari A sampai D itu artinya pergi semua. Kita disuruh mencari yang paling tepat. Manakah jawabannya? Tentu jawabannya adalah goes. Jawabannya adalah goes. Pergi itu bahasa Inggrisnya go. Nah, tapi di sini harus ditambahi es karena subjeknya adalah she. Ya, kita lihat kembali tabelnya. Nah, ini she itu membutuhkan S atau ES. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah goes. Kemudian yang nomor 2, my alarm bla 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 every 3 a.m. Alarm saya titik-titik setiap jam 3 pagi. Ya, tentu jawabannya adalah berdering. Berdering itu bahasa Inggrisnya adalah ring, ya. Tapi dengan subjek my alarm itu manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah rings, ya, ditambahi s karena subjeknya adalah bendanya cuma satu, ya, atau tunggal, ya. My alarm, kecuali di sini ada s-nya. My alarms, berarti alarmsnya ada banyak. Kalau alarmnya ada banyak, maka jawabannya adalah ring, tidak perlu ditambah s. Tapi karena tadi pertanyaannya hanya satu alarmnya, maka jawabannya adalah rings. Ya, karena subjeknya tunggal. My alarm rings every 3 a.m. Alarmku berdering setiap jam 3 pagi. Kemudian nomor 3, they bla 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 football every weekend. Mereka titik-titik sepak bola setiap akhir pekan. Maka jawabannya adalah bermain atau play. Bermain itu adalah play. Jawabannya yang mana? Apakah plays atau play atau playing atau played? Ini adalah artinya bermain semua. Tetapi jawaban yang paling tepat adalah play saja. Play. Kenapa? Karena subjeknya adalah they. Kembali kita lihat table ya. Ini they artinya mereka, itu kata kerjanya dalam simple present tense tidak membutuhkan s atau es. Jadi dibiarkan kata kerja aslinya yang tidak perlu ditambah s atau es. Maka jawabannya adalah play. Kemudian nomor 4, number 4. My family. Keluargaku, and I, dan saya. Ini bacanya bisa and I atau and I. My family and I, bla bla bla, grandfather's house every eat. Keluargaku dan aku, ya, titik-titik. Ini tentunya jawabannya adalah mengunjungi
grandfather's house, mengunjungi rumah kakek. Nah, ini pakainya grandfather karena ini kakek saya, ya. Ada hubungan darah, makanya pakainya grandfather, bukan the old man seperti tadi. Keluargaku dan aku mengunjungi rumah kakek setiap Eid. Eid itu hari raya orang Islam, ya. Jawabannya yang mana? Ini visit artinya mengunjungi, semuanya artinya mengunjungi. Tetapi jawaban yang paling tepat adalah visit tanpa S, ya. Karena subjeknya jamak. Keluargaku dan aku itu jamak. Makanya kata kerjanya di dalam simple present tense tidak perlu ditambahi S atau ES. Dibiarkan dengan kata kerja seperti aslinya, yaitu visit. Visit itu artinya mengunjungi. Kemudian yang terakhir, number 5. Nah, ini salah satu kalimat simple present tense juga, ya, yaitu kebenaran umum, ya. The earth itu artinya adalah bumi. Bumi titik-titik pada porosnya. It exists. It exists itu pada porosnya. Bumi titik-titik pada porosnya. Maksudnya adalah bumi berotasi. Berotasi pada porosnya. Ini semuanya artinya adalah berotasi. Dan jawaban yang paling tepat adalah rotates. Ya, rotates. Ditambahi S. Karena subjeknya cuma satu, yaitu bumi. Oke, kira-kira kalian bisa menjawab semua dengan benar atau tidak? Ini gampang sekali, ya. Ini contoh soal simple present tense itu seperti ini biasanya. Dan itu saja mungkin pada pembahasan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang nominal, ya. Pembahasan menggunakan tenses simple present tense untuk kalimat yang tidak membutuhkan kata kerja, ya, atau kalimat nominal. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya.